Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua dan masih semangat mengikuti pelajaran virtual. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih di tema 7. Sekarang sudah masuk di subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran 1. Nah, materi kita kali ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan siswa mampu mengetahui peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Anak-anak hebat, seperti yang kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan itu ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pencapaian kemerdekaan tersebut. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi juga menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik anak-anak hebat, mari kita lihat peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, ada pembentukan BPUPKI. Pada akhir 1944, Jepang terdesak sehingga menegaskan berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Budiman Weddiodiningrat. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang menghasilkan rumusan Pancasila. Peristiwa yang kedua adalah pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI tadi diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 7 September 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan pada Indonesia. Namun terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Sehingga kejadian tersebut
menjadikan pemberian kemerdekaan yang semula diubah menjadi tanggal 24 Agustus Pagi harinya 17 1945. Agustus 1945 Selanjutnya, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan setelah Timur 56 terjadinya pada pukul pengumuman 10, tadi, pembacaan golongan teks muda proklamasi mendesak pun untuk dilakukan segera oleh melaksanakan Soekarno. proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Namun ditolak oleh golongan tua karena golongan muda yang tidak setuju dengan penolakan tadi. Penolakan golongan tua akhirnya menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Itulah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak hebat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal pagi 17 harinya Agustus 17 Agustus 1945. 1945 di kediaman Soekarno Sejak Jalan Pegangsaan pagi Timur telah 56 dilakukan persiapan pada di pukul rumah 10, Insinyur pembacaan Soekarno teks untuk proklamasi menyambut pun proklamasi dilakukan kemerdekaan oleh Soekarno. Indonesia. Banyak tokoh pergerakan Kemudian, nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang saat itu atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia. Nah, pada hari itu ada beberapa susunan acara. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dengan cara saksama. Nah, anak-anak hebat, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol atau tanpa MC. Agustus. Jadi Latif Henradingrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda dan semua yang hadir pun berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Kemudian Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. bendera merah putih yang telah dijahit dengan suaranya yang oleh Ibu mantap dan Fatmawati. lantang, Dan Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Malik. Jadi yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Malik. Baik, berikut ini teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik. Setelah pembacaan teks proklamasi, kemudian dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Jadi yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Kemudian Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sondanco Latif Henradingrat.
Kemudian anak-anak hebat sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Baik anak-anak hebat, itulah tadi semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak hebat, kita ketahui bersama bahwa teks proklamasi tadi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa anak-anakku bayangkan bagaimana cuaca dan suhu saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10? Bagaimana suhu udara saat ini? Baik anak-anak hebat, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi yang telah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Baik anak-anak hebat, kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Jadi secara umum kita mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu tinggi, kalor akan besar. Kemudian jika suhu turun atau rendah, kalor juga akan semakin kecil. Nah, kita bisa lihat contohnya bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, yaitu kita bisa ambil air panas yang memiliki suhu tinggi, kemudian air dingin yang memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, maka campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Nah, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Baik anak-anak hebat, sampai juga kita di penghujung materi hari ini. Namun sebelumnya Ibu Guru ada tugas kalian. Seperti biasa ada 2 tugas. Tugas yang pertama, jawablah soal di samping dengan benar. Jadi ada 5 soal, kalian jawab. Kemudian tugas yang kedua, jawablah soal di samping dengan benar. Ada 10 soal, jadi jumlahnya ada 15 soal. Silahkan kalian tulis soal kemudian menjawab dan jangan lupa mengirimkan kepada Ibu Guru agar kalian mendapatkan nilai. Baik anak-anak hebat, sampai jumpa di video berikutnya. Jaga selalu kebersihan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua dan masih semangat mengikuti pelajaran virtual. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masih di tema 7. Sekarang sudah masuk di subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran 1. Nah, materi kita kali ini adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan siswa mampu mengetahui peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Anak-anak hebat, seperti yang kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan itu ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa.
Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, ada banyak peristiwa yang terjadi dalam pencapaian kemerdekaan tersebut. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi juga menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik anak-anak hebat, mari kita lihat peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, ada pembentukan BPUPKI. Pada akhir 1944, Jepang terdesak sehingga menegaskan berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Budiman Weddiodiningrat. Kemudian pada tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang menghasilkan rumusan Pancasila. Peristiwa yang kedua adalah pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI tadi diganti menjadi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, PPKI ini mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 7 September 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan pada Indonesia. Namun terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Sehingga kejadian tersebut menjadikan pemberian kemerdekaan yang semula diubah menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Selanjutnya, setelah terjadinya pengeboman tadi, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun ditolak oleh golongan tua. Karena golongan muda yang tidak setuju dengan penolakan tadi, penolakan golongan tua akhirnya menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Itulah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak hebat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang saat itu atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah,
Pada hari itu ada beberapa susunan acara. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak-anak hebat, upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol atau tanpa MC. Jadi Latif Henradingrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda, dan semua yang hadir pun berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Kemudian Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Ya, dengan suaranya yang mantap dan lantang, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia